Judul khutbah yang kami sampaikan pada hari ini adalah ada 8 alasan kita mendukung atau mencintai perjuangan saudara kita di Palestina sana. Alhamdulillah amana bi imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa kullu salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ikram. Amin. Faya al-mu'minuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasburu ala ma hadakum lil Islam wa ulakum min al-fadli wal in'am wa ja'alakum min ummatin sawiyatil khalq. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah sama kita sekalian untuk kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dengan segala kesibukan dan aktivitas kita masing-masing, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keringanan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian kami salawat taslim senantiasa berdoa kita diberikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat dan para pengikutnya, karena dari beliaulah yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan kepada alam terang benderang. Hadirin jemaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu selaku khatib kami berwasiat atau saling mengingatkan, terutama kepada diri pribadi kami sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti benar-benar dan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah-perintahnya, baik perintah-perintah secara wajib maupun sunnah-sunnahnya, dan berupaya pula menghindari atau melaksanakan segala larangan-larangannya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kalau kita melihat sekarang atau menonton televisi, perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana telah akan memenuhi titik terang. Karena baru-baru ini sudah sebagian besar negara-negara Eropa, bahkan sekutu-sekutu Amerika sudah mendukung atau merestui untuk mereka Palestina. Tentu kita juga sangat apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dalam hal ini wakil Presiden Prabowo yang tiada henti-hentinya tetap memperjuangkan, bahkan di forum PBB beliau berkesempatan untuk berpidato. Tentunya kita selaku warga negara Indonesia ini akan mendukung segala perjuangan beliau dan warga saudara kita di sana. Oleh karena itu, hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama, tempat ini adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu hal dalam firman-Nya. Subhanalladzi asra bi ayatihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu minal ayatina innahu was-sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berdoa sebelumnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Maha mendengar lagi
Dalam hal ini Allah berfirman, Yaumi kadhul ardul muqaddasatan allati kasaballahu lakum lana tartatu ala adbarikum wa tanqulu khashirin. Musa berkata, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang yang merugi. Quran surat Al-Maidah. Hadirin jemaah yang disalah dimuliakan Allah SWT. Dan yang ketiga, tempat hijrah Nabi. Allah SWT menyampaikan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrah para Nabi dan Rasul. Di antaranya Allah berfirman, wa najaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran surat Al-Anbiya. Kemudian Allah berfirman, wa min Sulaiman riyaha afiqan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Artinya, dan telah kami tunjukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Anbiya ayat 4. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Dan yang terbuat Allah janjikan kemenangan. Allah SWT telah menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjid Al-Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah berfirman, wa idza ja'u akhirati liyusuru wujuhakum wa yaqdhul masjida kama dafulun awwal maratin wa yatabbaru ala al-taqira. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuratkan kepada kami, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh masuknya pada kali pertama, dan untuk membinasakan seharusnya apa saja mereka kuasai. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dan yang kelima, kibat pertama dan kaum muslimin. Allah diriwayatkan dari Bara bin Azib berkata, Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis saja surah syahran aw sab'ata syahran thumma surafna nawal Ka'bah. Artinya, kami selaku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 tahun. Kemudian kami dipindahkan menghadap arah Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keenam, tempat singgah ketika Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, aku didapatkan dalam bulan hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai dan di bawah ikan. Lalu kecepatan langkah kaki secepat ke depan mata, kemudian aku menaikinya hingga sampai ke Baitul Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kemudian tempat berkumpul manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Diriwayatkan dari Maimunah bahwasanya dia pernah berkata, ya Rasulullah, artina fi Baitul Maqdis qala qul ma'syari wal insya. Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Dia berkata, tempat berkumpul manusia setelah dibangkitkan dari kubur dan tempat penyebaran. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah SWT. Dan yang terakhir aku berharapan salat di Masjid Al-Aqsa menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi bersabda yang artinya, tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam selesai membangun Baitul Maqdis, beliau meminta 3 perkara kepada Allah SWT, yaitu hukumnya sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satu pun yang mendatangi masjid ini tujuan hanya sholat, kecuali akan diampuni dosa-dosanya, sehingga kondisinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka Nabi Sulaiman bersabda, adapun perkara yang pertama dia sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga diberikan. Hadis riwayat Nasbi Ibnu. Hadirin jemaah Jumat yang disalamati oleh Allah SWT. Demikian
bukti cinta kita kepada saudara kita di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmati. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikun barikun rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbukum yastajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat. Rabbana sallallahu anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa min aqimus shalah.